Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam sarapan rohani Galang Dinghyang Abian Base pada hari ini Senin tanggal 24 Mei 2021. Sebelum kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Sebab Tuhan sungguh amat baik bagi kami. Tuhan telah menjaga, memelihara kehidupan kami sepanjang malam. Sehingga pagi hari ini dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan, sebelum kami melanjutkan segala tugas, aktivitas, tanggung jawab, pekerjaan dan pelayanan kami sepanjang hari ini, kami rindu mendasari hidup kami dengan merenungkan firman-Mu. Kami mohon bila kuasa Roh Kudus menaungi dan melingkupi kami, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan dengan benar. Ya Bapa di surga, kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam dua bacaan. Yang pertama dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat yang ke-14, dan yang kedua dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 bagian B. Saya akan membacakan untuk kita semua firman Tuhan. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Yang kedua dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 15 bagian B. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Demikianlah dua bacaan firman Tuhan ini mendasari kehidupan kita sepanjang hari ini dan di hari-hari yang akan datang. Firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul atau tema Shalom, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, shalom adalah kata yang paling sering kita dengar, bahkan paling sering kita ucapkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita berjumpa dengan saudara kita mengucapkan shalom. Ketika kita beribadah dalam pertemuan ibadah juga sering kita mendengar kata shalom. Apa artinya shalom? Shalom artinya damai sejahtera. Dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 15 bagian B dikatakan, Paulus mengingatkan kita, bahkan juga seluruh jemaat di Korintus pada waktu itu, untuk mewujudkan shalom dalam kehidupan bersama. Nah, nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus adalah seperti demikian. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Nah, demikian Paulus mengingatkan kepada jemaat pada waktu itu supaya jemaat hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam shalom. Tentu untuk hidup dalam damai sejahtera ada hal-hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Menurut pemazmur, damai sejahtera itu akan terwujud apabila kita menjaga lidah kita. Demikian dalam Mazmur 34 ayat 14 tadi kita sudah baca bersama-sama. Pemazmur mengatakan damai sejahtera itu akan terwujud apabila kita menjaga lidah dari yang jahat dan bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Mengapa pemazmur menekankan untuk menjaga lidah dan ucapan bibir kita? Sebab lidah adalah anggota tubuh kita yang sangat rentan untuk berbuat dosa. Dalam Yakobus 3 ayat 5-6 Bapak Ibu bisa baca di sana. Mungkin kita tidak mencuri, kita mungkin tidak membunuh, kita mungkin tidak berzinah, tetapi melalui perkataan kita bisa mengutuk orang atau mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada orang lain. Itu pun sama saja hukumnya dengan berbuat dosa. Bahkan jika kita sudah terbiasa mengucapkan kata-kata dusta, hal tersebut pun dapat menjadi suatu kebiasaan yang jika tidak segera dihentikan, maka akan merusak diri kita sendiri dan relasi kita dengan orang lain.
kita akan menjadi orang yang tidak dapat dipercayai, Bapak Ibu Saudara, dan juga akan merusak image kita sebagai orang percaya, di mana orang lain akan menganggap bahwa orang Kristen di mana-mana juga sama penipunya. Oleh sebab itu, lidah dan ucapan bibir kita perlu dijaga untuk mewujudkan hidup damai sejahtera dengan semua orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kebiasaan kita selama ini, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita masih sering menggunakan lidah dan bibir kita untuk mengatakan hal-hal yang tidak benar atau untuk menyakiti hati orang lain di dalam kehidupan kita bersama? Dalam suasana Pentakosta pada hari ini, kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan agar kita menjaga lidah dan ucapan bibir kita. Dalam suasana Pentakosta ini, mari kita memohon pertolongan kuasa Roh Kudus untuk menguasai lidah dan ucapan bibir kita, agar melalui lidah dan ucapan bibir kita, kita akan menguatkan yang lemah. Kita akan memperkatakan kebenaran firman Tuhan, mengucapkan kata-kata berkat, bukan kata-kata kutuk. Kita harus mengucapkan kata-kata berkat yang mendatangkan kasih karunia bagi orang lain. Dan mari kita pakai lidah dan ucapan bibir kita untuk saling membangun dalam kehidupan kita bersama dengan orang lain, di keluarga kita, di masyarakat, di gereja, di tempat Bapak Ibu Saudara bekerja dan berkarya. Mari kita pakai lidah dan ucapan bibir kita untuk menyenangkan hati Tuhan dan membawa kasih karunia yang mendatangkan shalom bagi banyak orang. Sehingga dengan demikian, Bapak Ibu Saudara, maka kehidupan bersama akan menjadi damai, penuh dengan kedamaian ilahi. Ada sejahtera di hati setiap orang yang mendengarkan setiap ucapan bibir kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, shalom akan terwujud jika kita bergerak dan terus mengusahakannya dalam kehidupan kita, melalui setiap tindakan-tindakan kita dan juga perkataan-perkataan, ucapan-ucapan bibir kita yang menyenangkan hati Tuhan dan yang membawa kasih karunia kepada orang lain. Selamat hidup dalam damai sejahtera, selamat mewujudkan shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepada Tuhan pada saat ini, sebab Tuhan mengingatkan kami kembali agar dalam hidup kami mewujudkan shalom, mewujudkan damai sejahtera melalui lidah dan perkataan bibir kami. Ya Tuhan, mampukan kami untuk menjaga lidah dan ucapan bibir kami, agar kami sungguh-sungguh akan memperkatakan hal-hal yang baik dan benar, yang membawa damai sejahtera, yang membawa kasih karunia kepada setiap orang yang mendengarnya. Dan ampunilah kami kalau selama ini kami belum menjaga lidah dan ucapan bibir kami dengan baik dan benar. Kami mohon Bapa, dalam suasana Pentakosta ini Tuhan akan memperbarui hati dan pikiran kami, sehingga hidup kami, lidah dan ucapan bibir kami akan menyenangkan hati Tuhan dan membawa damai sejahtera bagi semua orang. Hari ini Bapa, kami memohon kasih karunia Tuhan, agar setiap hal yang kami lakukan dan kerjakan berhasil oleh karena pertolongan dan kekuatan kuasa Allah. Dan kami semua anak-anak-Mu memperoleh perlindungan yang sempurna oleh karena rahmat dan kemurahan Allah terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh hidup kami sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat menjalani hari ini. Selamat mewujudkan shalom dalam kehidupan bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.